Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada malam hari ini, Senin 20 Oktober 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia 38 ayat 14 sampai ayat 28. Dan saya akan membacakan satu ayat yang nantinya akan kita renungkan bersama dalam perenungan malam hari ini, yakni pada ayat yang ke-20 dengan bunyi firman Tuhan demikian. Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara." Bapak Ibu yang kekasih, Yeremia seorang nabi yang menyampaikan pesan Allah. Seorang nabi yang menyampaikan pesan Allah kepada Raja Zedekia. Sebelumnya, saat Yeremia berada di pelataran penjagaan, dikatakan bahwa tak henti-hentinya ia menyerukan apa yang dikatakan oleh Allah. Akan tetapi ada yang merespon tidak baik, sehingga akhirnya Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Dikatakan pada ayat yang pertama dari pasal 38, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi karena ia menyampaikan pesan Allah tidak henti-hentinya. Setelah itu barulah ia bertemu dengan Raja Zedekia. Raja Zedekia meminta Yeremia untuk tidak menyembunyikan pesan yang disampaikan Allah melalui Yeremia. Dan akhirnya Yeremia menyampaikan pesan Allah kepada Zedekia. Bapak Ibu yang kekasih, dari apa yang disampaikan oleh Yeremia ini, secara khusus dalam ayat 20 tadi, ia berkata kepada Zedekia, "Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu terpelihara." Yeremia mengingatkan bahwa seseorang jika ia mendengarkan suara Tuhan, maka ia akan dipelihara oleh Tuhan. Ia akan dijaga oleh Tuhan, kehidupannya dikatakan akan baik. Yeremia telah katakan dalam ayat 20 tadi, meminta supaya Zedekia mendengar pesan yang disampaikan Allah melalui Yeremia. Sekalipun dalam penyampaian pesan Allah melalui Yeremia, tidak semua merespon dengan baik. Contohnya, ketika ia tak henti-hentinya menyampaikan pesan Allah, ada orang yang tidak suka, kemudian memasukkan ia ke dalam perigi. Namun akhirnya ia pun dipelihara oleh Tuhan, ia tetap hidup, sehingga sampai saatnya ia bertemu dengan Raja Zedekia dan menyampaikan pesan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dari pertemuan Yeremia dengan Zedekia mengingatkan kita sekalian, ketika kita hidup di dalam ketetapan Tuhan, ketika kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan akan melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita.
ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan melalui siapapun yang menyampaikannya pada kita, maka firman Tuhan ini akan digenapi bagi kita. Dengarkanlah suara Tuhan, maka keadaanmu akan baik. Karena firman Tuhan menjadi penuntun, menjadi petunjuk bagi kita. Perenungan yang pertama, dengarlah suara Tuhan, maka kita akan hidup. Hidup kita akan terpelihara. Itu yang pertama. Dengarlah ketetapan-ketetapan Tuhan dan hiduplah di dalamnya. Yang kedua, dari kehidupan Nabi Yeremia, dikatakan bahwa ia adalah seorang penyampai pesan Allah. Tantangan tentu tidak bisa dipungkiri akan selalu ada. Tetapi ada satu hal yang sungguh menjadi teladan bagi kita. Secara langsung saya lihat dari Yeremia pasal 38 ayat yang pertama, di mana dikatakan bahwa Yeremia tak henti-hentinya mengucapkan pesan Allah saat ia berada di penjagaan, pelataran penjagaan. Tak henti-hentinya. Sehingga ini akan menjadi perenungan, mewartakan kebenaran firman Tuhan dilakukan secara terus-menerus. Menyampaikan kehendak Tuhan dilakukan secara terus-menerus. Dan kita percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ini perenungan bagi kita dalam perenungan hari ini, Senin 20 Oktober 2025. Yang pertama adalah dengarlah suara Tuhan, maka kita akan hidup, kita akan terpelihara. Dengarlah dan lakukanlah ketetapannya. Kemudian yang kedua, tak henti-hentinya kita mewartakan kebenaran firman Tuhan, karena demikianlah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga akan banyak orang mengenal Tuhan dan hidup di dalam jalan Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan memampukan kita sebagai alatnya untuk mewartakan kebenarannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini. Kami belajar dari pesan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Zedekia. Sekiranya Zedekia mendengar, memperhatikan dan melakukan pesan yang disampaikan Allah, maka hidupnya terpelihara, hidupnya dalam keadaan baik. Nah, tetapi sekiranya ia tidak mendengarkan, maka hidupnya tidak terpelihara. Kami juga beroleh teladan dari kehidupan Yeremia. Mampukan kami Tuhan untuk terus-menerus mewartakan kebenaran-Mu. Sebagai tugas kami mewartakan kehendak Tuhan dengan tak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosannya. Dan Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami anak-anak-Mu untuk dapat menjadi alat di tangan-Mu. Berkati seluruh Bapak Ibu jemaat yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Pakai hidup mereka untuk menjadi alat-Mu, dan ingatkanlah mereka untuk hidup dalam ketetapan Tuhan, maka hidup mereka terpelihara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.